Hey you, what's up bro? Welcome back to Total Tips Total Quality Indonesia. Kali ini bersama saya Jevon, saya akan membahas sedikit tentang apa itu healthy relationship. Hubungan yang sehat atau biasa dikenal sebagai healthy relationship adalah keinginan para semua pasangan gak sih? Pingin gak sih kalian menjalani hubungan yang sehat biar bisa langgeng sampai pelaminan nih guys? But menjalani hubungan dalam jangka panjang dan sehat itu gampang diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Percaya aja deh, ada yang bisa mempertahankan hubungan yang lama tapi dijalankan dengan cinta yang kosong atau biasa kita sebut dengan empty love. Dalam menjalin hubungan, baik itu dengan kekasih, teman, maupun keluarga, terdapat dua kemungkinan, yaitu menjalani hubungan yang sehat atau hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang sehat atau healthy relationship itu sebuah hubungan yang di dalamnya terdapat kesalingan. Misalnya nih, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, dan lainnya. Sedangkan toksik secara bahasa artinya racun. Sebuah hubungan toksik dikenal sebagai hubungan yang beracun atau tidak sehat, yang bisa saja membuat kamu atau orang lain itu terluka secara mental ataupun fisik. Dalam hubungan, komunikasi itu sangat penting. Jika komunikasi pasangan kita baik, maka hubungannya pun akan baik-baik saja. Namun, dalam hubungan yang toksik, percakapan itu dimaksudkan untuk menyalahkan, membela, atau memanipulasi pasangan kamu. By the way nih, ngomongin soal komunikasi, kalian pasti tidak asing dengan istilah blind date. Blind date atau kencan buta adalah momen pertemuan antara kamu dengan orang yang kamu belum pernah ketemui untuk pertama kalinya. Pertemuan ini akan dimulai dengan obrolan santai dengan maksud mengenal satu sama lain lebih dalam. Orang yang mengajak kencan atau diajak kencan ini umumnya diperkenalkan oleh teman atau anggota keluarga. Setelah melakukan pertemuan, keputusan untuk membawa hubungan itu ke arah yang lebih serius itu tergantung kamu dan dia. Jika tidak merasakan adanya kecocokan antara satu sama lain, kamu berhak untuk tidak melanjutkannya. Jangan diteruskan loh teman-teman. Tapi zaman sekarang yang sudah modern ini sangat memungkinkan kita untuk bertemu doi lewat internet. Oke, jujur saja nih, siapa di antara kalian yang belum pernah mencoba dating apps seperti Tantan, Badoo, Tinder, dan lainnya? Media sosial semacam ini memungkinkan kita untuk bertemu orang-orang yang kemungkinan cocok dengan kita, lalu ngobrol bersama mereka melalui chatting. Mungkin ada beberapa pria atau wanita, atau malah kamu nih, yang memutuskan untuk bertemu karena seru diajak chatting. Tapi, chatting tanpa pernah bertemu dengan orang tersebut sebenarnya memiliki beberapa resiko. Banyak orang nih, dan ketika aku bilang banyak, maksudku itu banyak banget. Yang lebih seru kalau ngobrol di chatting dibandingkan bertemu langsung. Chatting mengeliminasi beberapa aspek lain yang cukup penting dalam interaksi. Di antaranya intonasi, tinggi rendah suara, mimik atau ekspresi wajah, dan tentunya body language. Orang yang pandai mengekspresikan dirinya melalui kata-kata di sosial media belum tentu bisa mengekspresikan dirinya dalam dunia nyata loh. Nah teman-teman, ada loh yang ketika di chatting seru, ketika bertemu menjadi garing, kikuk, dan mati gaya. Itu banyak sekali. Mungkin aku juga pernah mengalaminya. Nah, bukannya gua mau sok pinter atau menjadi orang tua nih, tapi bertemu dengan orang yang melalui sosial media saja itu memiliki bahaya tersendiri. Terutama nih, orang yang dikenal melalui dating apps atau dating sites. Terutama orang yang dikenal melalui dating sites atau dating apps. Perlu diingat ya teman-teman, enggak semua orang menggunakan dating apps untuk mencari belahan jiwa atau pasangan hidup. Bisa saja ada yang menginginkan pelampiasan hawa nafsu saja loh teman-teman. Tentunya blind date atau virtual blind date memiliki dampak negatif yang salah satunya adalah rawan kriminalitas. Jadi misalnya kita menyembunyikan identitas, ya tetapi kita tidak pernah tahu ketika kita daftar dating application itu kan mengisi email, mengisi identitas, dan seterusnya. Bahkan ada yang meminta foto selfie dengan KTP, itu kan rawan disalahgunakan toh teman-teman. Belum lagi nanti harus mencantumkan nomor ponsel,
dan seterusnya. Itu kan rawan sekali tindak kriminal. Selain rawan tindakan kriminal, hal ini dimungkinkan terjadi mengingat blind date adalah pertemuan antar orang secara tidak langsung dan tidak saling kenal. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari blind date, hal yang mesti dilakukan adalah pengguna blind date harus saling terbuka. Terbuka dalam artian identitas itu harus dijelaskan secara gamblang. Secara terbuka juga berarti jangan sampai salah satu atau kedua belah pihak dirugikan. Setiap orang yang melakukan blind date perlu adanya kejujuran dan keterbukaan antar kedua belah pihak. Sekalipun bungkusnya virtual, nilai-nilai kebenaran itu kan harus tetap dijalankan. Ya, nilai-nilai etikanya juga harus dikedepankan. For example, katakanlah kamu menyukai dia karena orangnya ramah, baik, dan asik diajak ngobrol. Tapi ternyata dia merasa kurang cocok dengan dirimu. Mungkin dia merasa kamu terlalu baik buat dia. Anyway, setelah kencan pertama ini, dia tiba-tiba jadi sulit dihubungi dan jarang membalas chatmu lagi. Selain itu, dalam hubungan harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Dalam healthy relationship, yang terpenting adalah pengembangan diri dan saling menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Namun, dalam toxic relationship, seringkali hubungannya itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Terlalu fokus pada hubungannya sendiri atau terlalu terobsesi dengan hubungan orang lain yang begitu langgeng. Nah, gua akan memberikan beberapa contoh hubungan yang sehat. Komunikasi itu harus terbuka ya teman-teman. Saat kamu dengan pasanganmu bisa terbuka dalam segala hal, baik hal-hal personal ataupun hal-hal lainnya, itulah pertanda hubunganmu dijalani dengan sehat. Namun, keterbukaan itu enggan terjadi jika salah satu dari kalian enggan bersimpati atau mendengarkan pasangan kalian. Jadi, mendengarkan itu penting ya teman-teman. So, belajarlah untuk mendengarkan pasanganmu dengan baik. Yang kedua, beradu argumen. Beberapa orang menyalahpahami bahwa hubungan yang baik itu tidak ada konflik atau adu argumen. Sebaliknya, jika hubungan itu tidak ada konflik, justru itu kurang baik loh teman-teman. Bisa jadi nih, kamu atau pasanganmu terus-menerus memendam perasaan karena kamu atau pasanganmu lelah berargumen dengan kamu atau takut terhadap pasangan yang mengerikan jika marah. Terkadang beradu argumen justru pertanda hubungan kalian sedang dijalani dengan baik karena masing-masing bisa menyampaikan perasaannya dan merasa dihormati tanpa takut terhadap pasangannya. Tentu, adu argumen adalah healthy relationship karena akan ditutup dengan bermaaf-maafan antara kedua belah pihak, bukan bersikukuh terhadap kesalahannya sendiri atau memboikot karena pasangan keliru. Yang ketiga nih, menjaga privasi pasangan. Hubungan yang sehat itu bukan tanpa masalah ya teman-teman. Sesekali pasti ada masanya berseteru cukup panjang dengan pasangan. Namun healthy couple akan mengendalikan perasaannya untuk tidak mempublikasikan perasaannya kepada sembarang orang, apalagi di sosial media. Mengumbar aib sendiri akan mencederai kepercayaan pasangan. Yang keempat nih, tidak memendam perasaan. Siapa nih yang di sini suka memendam perasaan? Ayo. Terkadang pasangan melakukan kesalahan yang cukup berat. Ditambah lagi kondisi emosional yang tidak stabil. Memaafkan akan menjadi hal yang sangat sulit. Jika pasangan sudah meminta maaf dengan tulus, jangan lagi memendam dalam hati ya teman-teman. Daripada memendam, sampaikan kekecewaanmu pada pasanganmu, supaya setelah kamu menyampaikannya, kekecewaan itu akan segera berlalu. Yang kelima, ekspektasi yang realistis. Healthy couple sadar bahwa pasangan yang sempurna itu tidak ada, dan menjalin hubungan yang baik itu tidak mudah loh teman-teman. Pasangan healthy pasti tahu dalam menjalankan hubungan jangka panjang ada 3 kunci, yaitu komitmen, komunikasi, dan kompromi. So, hubungan itu seharusnya membuatmu merasa lebih baik. Hubungan tidak seharusnya membuat kamu merasa buruk. Hubungan itu tidak seharusnya membuat kamu merasa buruk atau bersalah, tidak aman, malu, atau ketakutan. Jadi ketika suatu hubungan membuat kamu merasa buruk atau hal yang tadi, segeralah akhiri dan lupakanlah dia. Karena meskipun kamu sudah berhubungan, beda loh teman-teman setelah di pelaminan dan sekarang. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah, boleh nggak sih blind date itu teman-teman? Kalau menurutku, kalau kita mau melakukan blind date, kita harus memperhatikan beberapa prinsip dari healthy relationship. Berkomunikasi dengan terbuka, transparan, lalu jujur, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, bagi teman-teman nih, mungkin yang mau bertemu atau melakukan blind date, nah, aku ada sedikit saran nih buat teman-teman. Kalau mau blind date, pastikan orang yang kalian ketemu itu jelas, terbuka dengan kalian ya sebelumnya. Dan kalau mau bertemu, usahakan di tempat yang aman, di tempat umum lah teman-teman.
Dan kalau bisa jangan sendirian ya, mungkin ajak teman atau saudara agar kalian bisa selalu aman. Nah, demikian total tips kali ini. Semoga kita bisa mengerti dan bisa menjalankan apa itu healthy relationship. Nah, dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel Total Quality Indonesia. Saya Cevon, see you next time. Apa kabar? Sukses!